Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Bu Aulia Sifa, Ibu Danum, Ibu Rafiq, hadir semua ya. Di hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam materi kelas 6. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim dan yang kedua yaitu Sunan Ampel. Ini adalah foto dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, dikenal dengan Sunan Gresik, berasal dari Kazan, Persia, dan dikenal dengan nama kakek Batal. Menyiarkan agama Islam dengan berdagang. Wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Yang kedua mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit, dan yang ketiga mendirikan masjid dan pesantren. Selanjutnya ada sikap positif pribadi Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim yang pertama melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Yang kedua itu gigih dan tangguh dalam berdakwah, dan yang ketiga yaitu santun dan dermawan. Selanjutnya kita lanjut ke Sunan Ampel. Ini adalah foto dari Sunan Ampel. Dikenal dengan Raden Rahmat, nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim Samarkandi, ulama asal Samarkandi, Asia Tengah, dan ibunya bernama Candrawulan, seorang putri raja dari kerajaan Tata Kamboja. Wafat pada tahun 1481 di Demak, dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Selanjutnya yaitu peran dalam mengembangkan Islam. Yang pertama adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam, dan yang kedua melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Yang ketiga ada membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Selanjutnya sikap positif Sunan Ampel. Berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Yang kedua ada toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Selanjutnya sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Terakhir yaitu seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dan menyampaikan ilmu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, materi selanjutnya adalah Sunan Giri. Biografi Sunan Giri adalah nama aslinya adalah Raden Paku, lahir pada tahun 1452 Masehi. Kemudian ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Sunan Kudus. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Karena kecerdasan ilmu agamanya, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ibnu Yakin. Peran dalam mengembangkan Islam. Sunan Giri belajar di Padepokan Sunan Ampel, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren, berdagang dan menyiarkan agama Islam, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasaan wilayah diri, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Yang terakhir, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Sikap positif dalam diri Sunan Giri. Yang pertama adalah seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu, toleran dan bijak dalam berdakwah, pemimpin yang mengayomi rakyat. Yang terakhir, seniman kreatif. Materi selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Ahmad Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, putri Arya Raja Bertuban. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465. Kemampuannya Sunan Bonang dalam kesenian memberikan kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada masa itu. Peran dalam mengembangkan Islam. Yang pertama yaitu mengembangkan dakwah Islam
lewat seni dan budaya. Kedua, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk-ujil. Ketiga, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Sikap positif pribadi Sunan Bonang. Yang pertama, menyebarkan Islam yang didarurat. Kedua, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Tiga, toleran dalam berdakwah. Baik, anak-anak masih semangat apa udah bosan nih? Bosan ya. Kita jargon dulu ya. Kita jargon tepuk semangat. Udah pada tahu ya? Udah. Tepuk semangat. Semangat. Semangat semua ya? Udah. Semua udah semangat siang hari ini? Ya. Oke. Kita masuk ke pelajaran SKI mengenai Sunan Derajat materi selanjutnya ya. Sebelumnya adalah Sunan Bonang. Nah, Sunan Derajat ini nama aslinya adalah Raden Qasim. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Nah, ketika masih muda, Sunan Derajat ini sering dipanggil dengan nama Raden Syarifuddin. Kemudian Sunan Derajat ini juga dikenal dengan sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian. Sosok yang menyukai pertunjukan wayang dan sesekali tampil sebagai dalang seperti kakaknya yaitu Sunan Bonang. Nah, selanjutnya yaitu peran dalam mengembangkan Islam. Sunan Derajat ini berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian beliau juga menanamkan pendidikan akhlak. Nah, selanjutnya adapun peran dalam mengembangkan Islam, Sunan Derajat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga beliau menanamkan pendidikan dan akhlak. Selanjutnya adalah sikap positif pribadi dari Sunan Derajat, yaitu beliau merakyat dan peduli fakir miskin. Kemudian beliau adalah bisa menjadikan seni sebagai media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian beliau juga berdakwah dengan arif dan sangat bijaksana. Nah, sudah ya anak-anak pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Semoga ilmu kita hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ibu tutup ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.